Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa IIN Surakarta, terutama yang berada di Wonogiri, selamat berjumpa dengan channel saya, Sri Hartini. Untuk mata kuliah perencanaan pendidikan, kita sudah sampai pertemuan yang ke-8. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perencanaan program, kemudian pelaksanaan rencana kerja, dan kita hari ini akan membahas tentang pengawasan dan evaluasi. Baik, pengawasan dan evaluasi itu terdiri dari yang pertama program pengawasan, evaluasi diri, kemudian evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian yang kelima akreditasi sekolah atau madrasah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, program pengawasan. Ini meliputi program pengawasan ini yang pertama, sekolah atau madrasah menyusun program pengawasan secara objektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kemudian, dalam penyusunan program pengawasan di sekolah atau madrasah didasarkan pada standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiga, program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, pengawasan pengelolaan sekolah atau madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya, pemantauan pengelolaan sekolah atau madrasah dilakukan oleh komite sekolah atau madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkelanjutan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengolahan. Supervisi pengelolaan akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah atau madrasah dan pengawas sekolah atau madrasah. Selanjutnya, guru melaporkan hasil evaluasi dan penilaian sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah atau madrasah dan orang tua atau wali peserta didik. Baik. Selanjutnya, tenaga kependidikan melaporkan pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing sekurang-kurangnya setiap akhir semester yang ditujukan kepada kepala sekolah atau madrasah. Nah, kepala sekolah atau madrasah secara terus-menerus melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kependidikan. Kepala sekolah atau madrasah melaporkan hasil evaluasi kepada komite sekolah atau madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Selanjutnya, pengawas sekolah melaporkan hasil pengawasan di sekolah kepada bupati atau wali kota melalui dinas pendidikan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan sekolah yang bersangkutan setelah dikonfirmasikan pada sekolah terkait. Baik, selanjutnya pengawas madrasah atau melaporkan hasil pengawasan di madrasah kepada kantor Departemen Agama atau Kementerian Agama kabupaten atau kota pada madrasah yang bersangkutan setelah dikonfirmasikan pada madrasah terkait. Setiap pihak yang menerima laporan hasil pengawasan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan tersebut dalam rangka meningkatkan mutu sekolah atau madrasah, termasuk memberikan sanksi atas penyimpangan yang ditemukan. Baik,
Sekolah atau madrasah mendokumentasikan dan menggunakan hasil pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan serta catatan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja sekolah atau madrasah dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan yang kedua, evaluasi diri. Nah, ini penting sekali evaluasi diri. Yang pertama, sekolah atau madrasah melakukan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai kerja, dan melakukan perbaikan dalam rangka pelaksanaan standar nasional pendidikan. Oke, kita lanjutkan. Sekolah atau madrasah melaksanakan yang pertama, evaluasi proses pembelajaran secara periodik sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun pada akhir semester akademik. Yang kedua, evaluasi program kerja tahunan secara periodik sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun pada akhir tahun anggaran sekolah atau madrasah. Selanjutnya, evaluasi diri sekolah atau madrasah dilakukan secara periodik berdasarkan pada data dan informasi yang sahih. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, evaluasi dan pengembangan KTSP. Proses evaluasi dan pengembangan KTSP dilaksanakan secara yang pertama komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Kemudian berkala untuk merespon perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat serta perubahan sistem pendidikan maupun perubahan sosial. Baik, masih yang ketiga masih evaluasi dan pengembangan KTSP. Selanjutnya integratif dan monolitik sejalan dengan perubahan tingkat mata pelajaran, menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak meliputi dewan pendidik, komite sekolah atau madrasah, pemakai lulusan atau alumni. Nah, yang keempat, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. Meliputi yang pertama, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester dengan mengacu pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, keseimbangan beban kerja, dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas. Nah, evaluasi kinerja pendidik harus memperhatikan pencapaian prestasi dan perubahan-perubahan peserta didik. Nah, yang kelima, akreditasi sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sekolah atau madrasah meningkatkan status akreditasi dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi. Kemudian, sekolah atau madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaannya secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi. Mungkin sampai di sini dulu. Sebelumnya, teman-teman ada tugas individu. Yang pertama, praktek membuat laporan evaluasi diri sekolah atau madrasah
atau dengan EDS atau EDM. Tugas dikumpulkan kepada ketua tingkat, dijadikan satu folder, kirim ke email saya dalam bentuk RAR. Penamaan folder, laporan EDS atau EDM, kemudian penamaan tugas, contoh EDM Akbar, nama depannya saja. Baik, semua tugas ini dikumpulkan melalui email srihartini7306@gmail.com. Baik teman-teman mahasiswa IIN Surakarta, khususnya yang berada di Wonogiri, sampai di sini dulu. Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.